Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Qurratu A'yuni Aulia STRAK M Biomed, NIDN 0619029401, dosen Prodi Diploma 3 Teknologi Bank Darah, jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Tujuan penyampaian pernyataan diri ini sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah Biologi Sel dan Molekuler, di mana pemaparan ini mencakup prinsip, delivery, interaction, dan assessment. Berikut ini adalah outline yang akan saya sampaikan. Outline yang akan saya sampaikan adalah yang pertama deskripsi mata kuliah, yang kedua capaian pembelajaran mata kuliah, yang ketiga materi pembelajaran, yang keempat sistem pembelajaran, yang kelima metode pembelajaran, yang keenam strategi perkuliahan, yang ketujuh kriteria penilaian, kedelapan penugasan, serta yang kesembilan yaitu rekaman video proses pengajaran. Untuk identitas mata kuliah, yaitu mata kuliah biologi sel dan molekuler. Kode mata kuliah TLM 50925. Semester 2, bobot SKS 2 SKS teori dengan dosen koordinator Qurratu A'yuni Aulia STRAK M Biomed dengan tim dosen pengampu yaitu Qurratu A'yuni STRAK M Biomed, Nani Aryani Putri SSTM FAM, Joko Priyatno STMSC, dan Roni Afriansah STMSI. Deskripsi mata kuliah yaitu mata kuliah biologi sel berisi tentang konsep biologi sel dan molekuler, protein, asam nukleat, mutasi, serta teknik dasar analisis molekuler. Capaian pembelajaran mata kuliah yaitu terdapat 3 capaian mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep biologi sel, molekuler, penggolongan sel, organel sel, struktur, morfologi dan fungsi sel, transport seluler, struktur asam nukleat, dasar-dasar genetika, mutasi genetik, kode genetik, dan sintesa protein. Untuk capaian mata kuliah yang kedua yaitu mahasiswa mampu memahami endokrinologi reproduksi dan embriologi. Capaian mata kuliah yang ketiga yaitu mahasiswa mampu memahami genetika molekuler, teknik genetika molekuler, dan verifikasi hasil pemeriksaan sesuai standar profesi. Materi pembelajaran dari biologi sel dan molekuler yaitu yang pertama mengenai teori tentang sel, yang kedua penggolongan sel, organel sel, struktur, morfologi, dan fungsi sel. Yang ketiga, transport seluler. Yang keempat, struktur asam nukleat RNA dan DNA. Yang kelima, sintesa protein. Yang keenam, dasar-dasar genetika. Yang ketujuh, mutasi genetik. Yang kedelapan, kode genetik. Yang kesembilan, endokrinologi reproduksi. Kesepuluh, embriologi. Ke-11 genetika molekuler, dan 12 diagnosis molekuler. Kemudian sistem pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu sinkronus, yaitu tatap muka langsung melalui ruang kelas atau Zoom meeting. Kemudian metode pembelajaran yaitu discovery learning dan problem based learning. Strategi perkuliahan berupa diskusi, studi kasus, demonstrasi, dan penugasan. Kemudian untuk strategi perkuliahan yaitu terdiri dari diskusi, studi kasus, demonstrasi, serta penugasan. Kriteria penilaian terdapat ada beberapa penilaian yaitu tugas, UTS, observasi, dan UAS, di mana tugas 20%, UTS 30%, observasi 20%, dan UAS 30%. Kehadiran kuliah dari teori merupakan minimal 70% dari total tatap muka. Seluruh tugas wajib dikumpulkan H-3 hari sebelum UAS. Kemudian penugasan oleh
tim dosen, yaitu membuat makalah, review jurnal, mencari video pembelajaran khusus pertemuan diagnosis molekuler. Di sini mahasiswa tidak mencari dan berdiskusi tanpa proses perencanaan proyek, namun video digunakan hanya untuk berdiskusi di kelas tanpa investigasi atau menghasilkan produk. Dan berikut ini merupakan link pengumpulan tugas. Oke, sebelum mulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut dengan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Baik, cukup berdoa selesai. Oke. Semoga senantiasa nanti kita diberikan selalu kesehatan, kemudian diberikan kelancaran studi kita ya. Oke. Sebelumnya kita presensi kehadiran mahasiswa juga dulu ya, Dek ya. Oke, bisa di-scan barcodingnya. Oke, sudah ya? Oke, baik. Untuk pertemuan kali ini ya kita membahas mengenai genetika molekuler ya, yaitu merupakan pertemuan ke-14. Kemarin-kemarin sudah dibahas mengenai DNA, apa itu RNA ya, kemudian mengenai gen ya, perbedaannya apa. Oke, di sini saya mau bertanya terlebih dahulu. Apa itu apa maksud dari DNA dan RNA? Perbedaannya apa gitu aja? Perbedaan dari DNA dan RNA. Oke. Kalau DNA itu protein ganda, kalau RNA protein ganda. Oke, terus ada lagi nggak perbedaan dari situ? Gulanya ya, gulanya deoksiribosa dan ribosa, serta basa nitrogennya ya. Jadi timin menjadi urasil gitu ya. Oke, kita masuk dari pokok pembahasan, yaitu pada mata kuliah ini kromosom, gen, kemudian asam nukleat. Jadi di sini merupakan peta konsep genetika molekuler. Kalau kita berbicara genom ya, itu merupakan apa adik-adik? Genom sekumpulan materi genetik ya adik-adik ya. Jadi itu genom itu membawahi kromosom, gen, dan DNA ya. Jadi di sini kromosom itu ada bentuk-bentuknya ya. Jadi kita yang ketahui itu kromosom bentuknya apa? X ya. Tapi melainkan nanti kalau ketika terjadi anafase ada yang berubah-berubah bentuk ya. Nah, kemudian jumlah kromosom tiap organisme itu juga berbeda, prokariotik dan eukariotik itu berbeda ya. Kemudian genom itu juga nantinya ada gen yang nantinya akan adanya suatu kode genetik ya adik-adik. Kemudian DNA, nah ini DNA ini mengalami replikasi ya, yaitu melalui transkripsi dan translasi, di mana transkripsi itu berarti dari DNA menjadi RNA. Kemudian setelah itu kode genetiknya diterjemahkan tuh. Berarti dari akan terjadinya translasi, yaitu dari RNA menjadi protein. Oke. Nah, ini merupakan definisi dari genetika molekuler ya. Nah, definisinya itu merupakan tentang kita tuh mengenai struktur gennya ya adik-adik. Struktur gennya dan fungsinya pada aras molekuler ya. Molekulernya molekul berarti itu kan genetik itu pewaris, dan molekul. Molekul berarti apa aja? Molekul itu ada DNA, RNA serta protein ya. Nah, kemudian genetika molekuler ini menjadi dasar berbagai bidang ilmu modern seperti bioteknologi, kedokteran, kemudian pertanian, farmasi, forensik, dan biologi evolusi ya adik-adik ya. Nah, ini adik-adik, saya di sini aja. Terus ini ada seseorang, diri kita lah ya, dari bayi, newborn, bahkan sampai tua. Itu memiliki apa? Memiliki sel, adik-adik ya. Memiliki sel. Ada yang tahu nggak sel itu apa saja di dalam tubuh kita? Sebutkan. Sel apa?
ketika kita membuka DNA-nya itu ya, itu ada suatu materi genetik, Dek. Materi-materi genetik yang dimana ada beberapa nukleotida ya. Nukleotida itu tadi ada basa, nitrogen, kemudian ada gugus fosfat dan ada gula ya. Kalau DNA berarti gulanya deoksiribosa, kalau RNA berarti gulanya ribosa ya. Oke. Nah, kemudian untuk base pair-nya itu ada guanin, sitosin, adenin dan timin. Oke, gitu ya Adik-adik ya. Oke, kemudian di sini ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum next. Ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Bu. Oke. Dalam replikasi DNA itu untuk sintesis atau pembelahan selnya itu terjadi secara kontinu, berlanjut atau berhenti dalam suatu kejadian atau bagaimana, Ibu? Oke, baik, bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi di sini kita kan tadi membahas mengenai diri kita ya, diri kita, di mana kalau misalkan adanya replikasi DNA terus-menerus atau tidak ya, di mana kalau misalkan ada sel itu ada yang mengalami terus-menerus dan tidak ya, misalkan seperti otot saraf. Ya, otot saraf, neuron, kemudian otot jantung itu fasenya pada fase G0, dia masih di fase istirahat terus. Ya, dia tidak bereplikasi. Ya, jadi tidak semua sel itu mengalami replikasi DNA, Adik-adik. Ketika ada mengalami replikasi DNA itu, sel itu meminimalisir, dibatasi. Karena apa? Ketika terus-menerus bereplikasi terjadinya apa? Yaitu banyak yang mengalami mutasi. Ya. Jadi dia berkepanjangan seperti itu. Tapi kalau misalkan ada beberapa yang gen yang bereplikasi terus-menerus, yaitu sel epitel pada mukosa usus kita. Itu bereplikasi setidaknya seminggu itu 3 kali ya, adik-adik ya. Karena apa? Dia itu terus menggerus makanan kita. Jadi dia harus membentuk pembentukan ini terus, sel terus kayak gitu ya. Itu ya adik-adik ya. Oke, kita next. Nah, kemudian di sini ada bentuk-bentuk kromosom adik-adik ya. Bentuk-bentuk kromosomnya ini ada dari telosentrik, kemudian akrosentrik, submetasentrik dan metasentrik ya. Ini kalau misalkan kita dilihat ya, itu seperti huruf masing-masing itu hurufnya X semuanya ya. Tapi kalau kelihatan itu berbentuk seperti apa pada saat berbentuk seperti huruf I atau L itu pada saat tahapan anafase ya adik-adik. Nah ini misalkan pada telosentrik ini tidak terdapat pada manusia normal. Ketika kita mengalami replikasi DNA itu bisa saja adik-adik kita memberikan suatu bentuk yang telosentrik, tapi ada tubuh yang langsung dieliminasi kromosomnya. Tetapi kalau misalkan tidak bisa dieliminasi, nanti akan suatu terjadinya ketidakabnormalan, ya, yaitu misalkan adanya kelainan trisomi, ya, kemudian Turner syndrome seperti itu ya. Nah, kemudian akrosentrik. Nah, ini akrosentrik itu berbentuk saat anafase berbentuk huruf J, ya. Nah, ini kromosomnya biasanya pada bentuk dari 13, 14, 15, 21 dan 22. Ini kemungkinan juga ada yang tidak normal ya. Dia tidak normal bentuknya. Di 21 berarti terkenal dari penyakit Down syndrome ya adik-adik ya. Nah, kemudian submetasentrik. Nah, ini pada saat anafase ya dia berbentuknya seperti L ya. Ini banyak kromosom manusia itu bentuknya submetasentrik adik-adik. Memang atasnya itu agak pendek dan bawahnya itu panjang seperti itu ya. Nah, kemudian kalau metasentrik itu terdapat di tengah, bentuknya seperti V saat anafase ya. Ini kedua lengannya itu hampir sama panjangnya ya. Tapi ada beberapa kromosom manusia juga seperti ini. Ya, biasanya pada kelainan mosaik seperti itu. Kemudian kita lanjutkan yaitu gen. Ya, kita sudah membahas tadi genom ya adik-adik ya. Jadi gen itu merupakan pewaris sifat
ya. Kalau misalkan adik-adik itu pewaris bapak yang apa namanya ya agak mengamuk kayak gitu ya. Nah itu dengan ibu yang penyabar. Nah itu bisa di tengah-tengah adik-adik, nggak terus langsung itu ya adik-adik ya, langsung kalian nanti jadi orang yang pengamuk, psiko kayak gitu ya adik-adik ya. Nah oke, next. Jadi struktur gen itu ada promotor, kemudian daerah pengkode atau coding sequence, kemudian exon, intron, dan terminator. Ya, promotor itu kita kenal sebagai pertama menempel, mulai proses transkripsi awal, adik-adik ya. Kemudian daerah pengkode yaitu merupakan dari protein ya asam amino yang nantinya akan dikode, ya. Kemudian exon itu merupakan bagian dari yang diterjemahkan. Itu kebalikan dengan gen intron ya adik-adik ya. Yang intron itu tidak diterjemahkan, tapi dia berperan sangat adik-adik dalam apa itu namanya regulasi ekspresi gennya gitu ya. Nah kemudian karoterminator itu berarti ditandai dengan suatu finally ya, itu selesai kayak gitu ya adik-adik ya. Oke. Kemudian next asam nukleat. Nah ini ya, asam nukleat itu merupakan makromolekul biologis ya, terdiri dari apa aja? RNA dan DNA ya. Di mana RNA itu tadi sudah kita tebak-tebakan ya, RNA itu rantaian untai tunggal. Kalau yang DNA ganda ya. Nah ini mengandung gula ribosa, sama-sama mengandung gula ribosa. Tapi yang membedakan itu di basa nitrogennya. Apa aja yang berarti yang berbeda itu berarti urasil dan timin gitu ya. Nah jenisnya itu ada mRNA, tRNA, rRNA, dan miRNA ya. Nah ini kemudian dari DNA ya, itu merupakan dari double helix ya. Jadi kalau misalkan coba kalian ini nge-add dari Instagram bioteknologi biomolekuler, itu pasti ada tebak-tebakan kuis ya. Itu kayak seperti mie kayak gitu. Mie gelombang 2 itu apa yang dimaksud? Berarti seperti DNA kayak gitu ya. Nah, kemudian jadi di mana setiap DNA itu juga ada ikatan hidrogennya ya. Ada gula pentosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Nah, kemudian ini merupakan sentral dogma ya. Sentral dogma itu menjelaskan bagaimana alir dari informasi genetika ya. Nah, ini bisa dilihat dari proses transkripsi dan translasi, di mana ada DNA template yang akan ditranskripsikan ya. Ditranskripsikan menjadi RNA ya, dan itu nanti akan membaca mRNA adik-adik. Kemudian setelah itu ditranslasikan untuk menjadi suatu protein ya. Kalau transkripsi itu berarti lokasinya di inti sel nukleus. Tapi kalau translasi sudah berpindah ya di ribosom dan sitoplasma. Itu yang berperan rRNA ya. Oke, ini ada kuis adik-adik, bisa di-scan. Oke, waktunya 5 menit ya adik-adik ya. Oke, ini hasilnya ya adik-adik ya. Wow, sudah betul semua ya adik-adik ya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, berarti kalian sudah paham ya adik-adik ya. Oke. Baik, terima kasih. Jadi ini ada referensi yang bisa kalian baca ya adik-adik. Nanti bisa dari luar perkuliahan, di sela-sela kalian di rumah ya, karena kan di sini ada nantinya kita mempelajari mengenai buku dan jurnal integrasi yang sudah ada penelitian dosen dari dosen Poltekkes Kemenkes Semarang gitu ya. Oke,
Nanti ada pertanyaan lagi dari sini? Oke, cukup. Oke, baik. Kalau sudah cukup, saya cukupkan ya adik-adik ya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah biologi sel dan molekuler pada program studi Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Semarang. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2026. Akhir kata dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.